warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi dengan kabar baik itu kita harus bersyukur. Kita sebagai muslim, sebagai ungkapan syukur kita, maka kita mengucap Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir semua, Pak. Oke, bagus. Nah, sebelum Bapak memulai untuk pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa di depan. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Adi sudah memimpin kita. Nah, sudah siap. Sebelumnya coba diperhatikan dulu kondisi mejanya, dirapikan, dicek lacinya, barangkali ada sampah-sampahnya. Ya, sudah bersih. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, baik, supaya kegiatan hari ini semakin menyenangkan, kita mulai bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya hafal? Hafal, Pak. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sudah semangat ya anak-anak. Sudah, Kak. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis teks. Nah, barangkali ada yang tahu apa saja jenis-jenis teks itu? Ya, Tiara silakan. Ada narasi, ada deskripsi dan persuasi. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu teks narasi. Saya, Pak. Baik, Ade silakan, apa itu teks narasi? Teks narasi itu dia menjelaskan tentang sesuatu, Pak. Ya. Kemudian untuk teks deskripsi ada yang tahu? Untuk mendeskripsikan suatu benda atau hewan atau yang lainnya, Pak. Ya, kemudian teks persuasi. Persuasi itu dia mengajak, Pak, mengajak orang melakukan sesuatu. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada Nah, selain daripada ketiga jenis teks tersebut, masih ada satu teks lagi, yaitu teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur tersebut. Nah, untuk pengertian dari teks prosedur yaitu seperti yang sudah tampil di layar ini ya. Jadi, teks prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara, langkah-langkah, dan punya tujuan untuk membuat sesuatu secara runut sesuai ketentuan yang ada. Nah, itu tadi pengertiannya. Kemudian untuk tujuan daripada teks prosedur itu sendiri, mungkin salah satu dari kalian ada yang membantu membaca. Ya, silakan. Tujuannya apa? Tujuan dari dibuatnya teks prosedur adalah supaya
pembaca bisa mengikuti tata caranya dengan baik dan benar. Ya, betul sekali. Nah, kemudian selain itu juga teks prosedur memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata kerja aktif, kemudian berisi langkah-langkah yang urut, dan terakhir menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Tadi kan sudah mengerti tentang pengertian, tujuan, sama ciri-ciri daripada teks prosedur. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, kalian bisa simak dari video yang Bapak tampilkan ini. Nah, ini prosedur membuat kopi. Yang pertama, masukkan kopi ke dalam gelas. Kemudian tambahkan gula secukupnya. Lalu tuangkan air panas, harus air panas ya. Ya. Setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Kopi siap dihidangkan. Nah, selanjutnya supaya lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat kan? Sudah. Oke, sekarang tadi kan udah lihat contoh teks prosedur. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Tentunya kalian dari daerah yang berbeda-beda ya. Ya, Seperti Pak. misalnya kalau Tiara itu dari daerah mana? Jogja. Jogja ya. Nah, kalau Jogja itu ada makanan khas tradisionalnya gitu enggak? Ada Nah, itu apa itu Tiara? gudeg. Gudeg ya. Nah, kemudian kalau Ade dari daerah mana Ade? Ada dari Palembang, Pak. Ade dari Palembang. Makanan khasnya apa? Pempek, Pak. Pempek ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. Ini dikerjakan secara kelompok. Nah, itu tugasnya adalah silakan kalian buat teks prosedur tentang bagaimana cara membuat makanan khas tradisional dari daerah kalian masing-masing. Seperti misalnya Adi tadi dari daerah Palembang, berarti makanan khasnya apa tadi? Pempek. Ya, pempek. Kemudian Tiara dari Jogja, Gudeg. bikin gudeg. Oke, silakan dikerjakan. Oke, gimana? Bisa kan bikin teks prosedurnya? Bisa, Pak. Oke, nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanya. Wah, ini membuat Gudeg, Pak. Oke, bagus. Pakai gurih. Ya, tahu boleh. Tahu, Pak. Mantap. Nah, ini bikin pempek ikan ya. Iya, Pak. Oke, kalau bahan-bahannya itu apa saja mungkin bisa disebutkan contohnya. Kan, Pak. Habis itu bumbu, air, telur. Ternyata bahannya sangat beragam ya, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya silahkan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan ya. Oke, mungkin Kak Tiara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan mengenai teks prosedur cara membuat gudeg. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 kilo nangka, kemudian 1 liter santan kelapa, lalu 6 lembar daun salam, 3
3 lembar daun jeruk, 3 serai, 3 ruas lengkuas, 6 butir telur, 1 sendok makan ketumbar, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 200 gram gula merah, dan garam secukupnya. Lalu cara pembuatannya yang pertama yaitu menghaluskan bumbu. Kemudian yang kedua, dimasukkan ke dalam panci, lalu dituang santan serta garam, lalu rebus sampai air hampir kering. Kemudian pindahkan ke magicom selama 7 jam. Lalu gudeg siap dihidangkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiara. Oke. Baik, anak-anak, tadi kan sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita tutup belajar hari ini, bisa salah satu untuk menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Kak. Baik, Adi silakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Adi. Oke. Baik, mungkin cukup sekian saja pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan salah satu untuk memimpin di depan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah kembali. Membaca Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran dengan Bapak pada hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.